Sedangkan Ratna dan juga Farhan terduduk lemas sembari mengusap air mata yang terus keluar karena memikirkan keadaan Nisa. Rustam sudah menghubungi besannya perihal kejadian yang menimpa Nisa. Ridwan baru saja pulang dari mengantar Raihan menjalani pengobatan. Selang beberapa menit, kedua orang parubaya itu sudah sampai ke rumah sakit. "Bagaimana keadaan Nisa?" tanya Ridwan. "Iya, Jeng." "Bagaimana keadaan cucuku?" ucap Dila panik. Ridwan menunduk lirih. "Sudah 1 jam, dokter belum juga keluar. Kita berdoa, semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Semoga Nisa dan juga cucu kita baik-baik saja." Ridwan mencoba menenangkan suasana. Akhirnya, dokter yang menangani Nisa keluar dari ruangan. Sontak membuat keluarga besar itu langsung menghampirinya. "Dok, anak dan cucu saya tidak apa-apa kan, Dok?" tanya Rustam khawatir. "Keadaan ibu dan bayinya selamat," ucap dokter Ana yang membuat suasana yang tadinya menegang sedikit agak tenang. "Alhamdulillah," balas mereka serempak. "Saya peringatkan, jangan sampai kejadian ini terulang lagi, sebab bisa berakibat sangat fatal. Allah masih menunjukkan kuasa-Nya sehingga kami bisa mengatasi ibu dan juga anaknya. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih banyak, Dok," ucap Rustam. Sedikit lega. "Apakah kami sudah boleh menjenguk anak saya, Dok?" tanyanya lagi. "Silahkan." Setelah mereka masuk ke dalam ruangan, Nisa berbaring lemah dengan tangan terpasang infus. Ratna duduk di tepian ranjang sembari memandangi wajah putrinya yang belum sadarkan diri. "Apa perlu kita memberitahu Raihan mengenai keadaan istrinya?" ucap Ratna. Ia paham betul jika putrinya itu sedang merindukan seseorang yang tak lain adalah suaminya sendiri. "Tidak perlu," balas Ridwan. "Kita jangan membiarkan Raihan tak fokus menjalani terapi karena mengetahui kondisi istrinya." "Saya setuju," balas Rustam. "Bagaimanapun juga, keadaannya Nisa sangat berpengaruh bagi Raihan. Terlebih lagi apabila ia mengetahui kondisi Nisa seperti saat ini." Kedua wanita parubaya yang masih terlihat muda itu hanya bisa pasrah atas keputusan bijak sang suami. Sementara itu, Raihan sudah berulang kali menghubungi istrinya. Sebanyak apapun ia mencoba, sebanyak itu juga panggilannya tidak terjawab. Raihan ingin menjelaskan mengapa ia mematikan telepon secara sepihak. Lelaki itu tak mau memperlihatkan hubungan romantisnya kepada orang lain. Terlebih lagi, orang itu baru beberapa hari ini ia mengenalnya. Namanya Safia Aisyah, wanita cantik, berparas ayu. Namun, nasib tak baik terjadi kepada wanita itu. Banyak hal yang terjadi dengan Safia
ia tinggal pergi oleh suaminya dalam keadaan sedang mengandung. Yang lebih memilukan lagi ialah suaminya pergi untuk selama-lamanya. Raihan mengetahui fakta itu dari ayahnya Safiyah. Ketika sedang menjalani masa pengobatan, saat itu juga lelaki parubaya itu menceritakan tentang putrinya. Usia kandungan Safiyah sama dengan umur kandungannya Nisa. Yang membedakannya adalah suami yang menjaganya. Seketika itu juga Raihan teringat akan istrinya yang sedang mengandung buah hatinya. Namun di sisi lain, lelaki tampan itu ikut merasa kasihan atas kejadian yang menimpa Safiyah. "Maaf, saya telah mengganggu," ucap Safiyah ketika mengantarkan segelas cangkir yang berisi obat alamiah. "Oh, tidak apa-apa kok. Maaf merepotkan." "Saya tidak merasa repot kok, Mas," Safiyah mengatakannya dengan tulus. Raihan mengangguk sembari meraih gelas tersebut, kemudian meminumnya. "Duduk dulu. Dari tadi saya lihat kamu terus berdiri." Safiyah tersipu malu atas perhatian yang Raihan berikan. Lebih tepatnya itu hanyalah sebuah ucapan biasa. Hanya saja wanita itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Pelan, wanita itu duduk tepat di hadapan Raihan. "Maaf kalau saya berbicara lancang. Sudah berapa lama suamimu meninggal?" tanya Raihan pelan, takut menyakiti perasaan wanita itu. Safiyah menunduk seraya menghela nafas berat. Wanita berpakaian tertutup itu mengelus perutnya yang sudah agak membesar. "Tepat 2 bulan yang lalu," jawabnya lirih. Hampir saja bulir bening jatuh dari pelupuk matanya. Raihan tercengang. Itu berarti almarhum suaminya belum mengetahui jika istrinya itu sedang mengandung. Tanya Raihan dalam hati. Raihan teringat waktu ia mengalami kecelakaan beberapa bulan silam. Kejadian yang dialami almarhum suami Safiyah itu sama persis seperti dirinya. Bersambung.